Red Sparks tampil tanpa libero utamanya, Nohran, yang mengalami cedera. Posisi Noh diganti Park Hye-min yang kembali digeser dari posisi asli sebagai outside hitter. Spike keras Bukilic membawa keunggulan lagi bagi Red Sparks pada technical timeout yang kedua. Sayangnya, Red Sparks justru harus tertinggal lagi pada skor 17-20 karena beberapa kali retrieve atau penerimaan bola pertama yang kurang sempurna. Lagi-lagi penerimaan bola yang bermasalah, Pink Speeders mencetak set point pada skor 24-20 berkat AC dari setter, Lee Go-eun. Red Sparks hanya mampu membalas 1 poin hingga error service dari Megawati menyudahi set pertama. Pada set kedua, Red Sparks berupaya tampil lebih solid hingga berhasil unggul 7-4. Megawati bahkan berhasil mencetak block point dengan menghalau serangan Tutku Burcu. Error service dari pemain Pink Speeders membuat Megawati dan kawan-kawan unggul 3 angka pada technical timeout. Megawati dan kawan-kawan menunjukkan intensitas yang tinggi hingga terus memimpin sampai skor 12-9 dan masih bertahan pada 18-16. Namun, mimpi buruk terjadi saat Choi Hyo-seo terus menjadi sasaran servis pemain Pink Speeders. Pergantian libero ke Park Hye-min juga belum sesuai yang diharapkan setelah AC berlanjut dari pemain Pink Speeders, Choi Eun-ji. Red Sparks makin kehilangan arah setelah dua libero yang tampil bergantian tak mampu menahan tekanan-tekanan dari servis yang dilancarkan lawan. Pink Speeders akhirnya dengan luar biasa merebut set kedua dengan kemenangan walau sempat tertinggal sampai pertengahan laga. Memasuki set ketiga, Red Sparks untuk ketiga kalinya membuka laga dengan keunggulan lebih dulu. Di sisi lain, Red Sparks harus menelan kekalahan pahit di partai pertama final V-League 2024-2025. Tim asuhan Ko Hye-jin kalah 0-3, 21-25, 22-25, 19-25 dari Heungkuk Life Insurance dalam laga yang digelar di Samsan World Gymnasium. Namun pelatih Ko menegaskan bahwa Red Sparks belum habis. Dalam konferensi pers, ia menyebut timnya kelelahan setelah melalui babak playoff hingga laga ketiga hanya 2 hari sebelumnya. Tapi ia juga tak ingin mencari-cari alasan. Sejujurnya, saya enggan menyebut ini sebagai alasan. Tapi saya harus akui, pemain kami terlihat kelelahan. Wajah dan gerakan mereka menunjukkan dampak dari jadwal yang padat, ujar Ko. Kehilangan libero utama Nohran karena cedera masih menjadi persoalan besar. Red Sparks mencoba formasi double libero dengan Park Hye-min dan Choi Hyo-seo, namun keduanya kesulitan menahan tekanan dari servis keras pemain Heungkuk. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menerima kekalahan pada laga pertama babak final Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Red Sparks dibuat tak berkutik saat bertandang ke markas Incheon Heungkuk Life Pink Speeders untuk mengawali perjuangan di final Liga Voli Korea. Tampil tidak dengan kekuatan terbaiknya, skuad Red Force beberapa kali kehilangan momentum setelah memimpin skor hingga akhirnya mengalami kebuntuan. Kekalahan dialami Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dengan skor 0-3, 21-25, 22-25, 19-25, pada laga yang digelar di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Senin, 31 Maret 2025. Red Sparks berhasil mencetak poin pembuka setelah blok yang sangat baik oleh Vanja Bukilic dalam mengantisipasi bola quick dari lawan. Tim tamu unggul hingga skor 4-2. Megawati mencetak poin pertamanya setelah melepaskan serangan yang tidak terlalu keras tetapi terarah ke garis belakang Pink Speeders. Pink Speeders segera merespons dengan membalas 3 angka beruntun untuk membalikkan keadaan hingga memimpin 2 angka sampai technical timeout yang pertama. Respons cepat ditunjukkan anak asuh Ko Hye-jin setelah menyamakan skor pada 9-9 lewat spike dari Megawati. Red Sparks bahkan mampu berbalik memimpin pada 13-12 lewat serangan dari Bukilic. Megawati mencetak servis AC untuk memperlebar skor menjadi 14-12. Namun, Pink Speeders mampu menyamakan skor pada 15-15 karena retrieve yang kurang baik dari sang libero, Choi Hyo-seo. Jadwal pertandingan 2 hari sekali pada kompetisi pasca musim reguler menyebabkan cedera kecil bisa berdampak besar bagi tim yang mengalaminya. Red Sparks wajib menang karena laga ketiga ini menjadi yang terakhir pada babak playoff.
Kedua tim kini seimbang dengan masing-masing satu kemenangan. Kami tidak tahu apakah dia akan bermain pada pertandingan ketiga, ucap Ko Hye-jin. Secercah harapan muncul ketika Yeom dilaporkan ikut dalam rombongan bus tim Red Sparks menuju markas Hyundai Hillstatt di Suwon. Dilaporkan Yonhap News Agency, tim Red Sparks berangkat pada Jumat, 28 Maret 2025, pagi waktu setempat untuk laga yang digelar keesokan harinya. Belum diketahui apakah Yeom akan bermain. Perlu diingat bahwa dia juga sudah bermain dalam kondisi tidak prima pada laga pertama. Apakah dia akan bermain pada leg ketiga atau tidak, itu akan diputuskan oleh pelatih Ko Hye-jin pada pagi hari sebelum pertandingan, ucap salah seorang personel tim Red Sparks. Kendati tidak bermain, kehadiran Yeom setidaknya diharapkan bisa mengangkat moral tim Red Sparks agar tidak goyah dalam pertandingan. Ko Hye-jin pun sedikit menyesali ketidakhadiran Yeom dalam pertandingan kemarin. Kalau Yeom Hye-seon tidak dapat bermain, dia seharusnya bergabung dengan tim hari ini, ucap Ko Hye-jin setelah pertandingan kemarin. Satu hal yang disesali hari ini ada cukup banyak permainan yang tidak berjalan sesuai rencana karena hilangnya konsentrasi. Ada sesuatu yang ingin kami lakukan tetapi secara taktik kami melewatkannya sama sekali, tukas pria dengan tinggi 2 meter tersebut. Di sisi lain, Red Sparks secara mengejutkan kalah dari Hillstatt di game kedua playoff semifinal Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Menurut pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, kekalahan 0-3 yang dirasakan Megawati Hangestri dan kawan-kawan disebabkan karena kurangnya fokus para pemain di laga tersebut. Dalam laga yang digelar di Gimnasium Chungmu, Kamis 27 Maret 2025, Red Sparks kalah dari Hillstatt dengan skor telak 0-3, dengan rincian 20-25, 17-25, dan 22-25. Kekalahan ini sekaligus membuat kedua tim melanjutkan pertandingan ke laga ketiga karena skor kedua tim imbang 1-1. Ko Hye-jin tak bisa menutupi rasa kekecewaannya. Tingkat kefokusan menjadi sorotan utamanya. Tampaknya, Megawati CS menjadi tidak fokus karena Red Sparks kehilangan setter andalannya, Yeom Hye-seon yang mengalami cedera. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjaga peluang sebisa mungkin untuk bangkit dari kekalahan pada laga kedua playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, termasuk dengan kondisi sang kapten yang cedera. Setelah tampil dengan skuad penuh dalam kemenangan penting pada laga pertama, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kehilangan pemain penting pada laga kedua. Hasilnya, Red Sparks tidak dapat berbicara banyak. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Gantian dipermalukan Suwon Hyundai EC Hillstatt dengan kekalahan 0-3 di kandang pada Kamis, 27 Maret 2025, di Daejeon, Korea Selatan. Absennya Yeom Hye-seon karena cedera lutut menjadi alasannya. Tak hanya menjaga moral tim karena menjadi kapten, Yeom juga memegang peran penting dalam kekuatan utama Red Sparks yaitu serangan karena pengalaman panjang sebagai setter. Yeom menutupi kekurangan Red Sparks dalam penerimaan bola untuk mengubahnya menjadi umpan yang bisa dieksekusi oleh dua meriam kembar. Adapun dalam pertandingan kemarin, cukup banyak umpan yang tidak akurat terutama ketika penerimaan bolanya kurang maksimal. Megawati sebagai tumpuan serangan tim pun cukup kewalahan karena Kim Chena maupun An Yerim kesulitan untuk mengarahkan bola ke posisi ideal. Rasio serangan sukses Megatron menurun dari 41,67% pada laga pertama, dengan tingkat RCV tim yang juga rendah, menjadi 31,11%. Selain itu ada 7 poin blok Hyundai Hillstatt yang didapat dengan menepis serangan pemain yang sejatinya punya rasio sukses tertinggi musim ini. Kans Red Sparks untuk lolos ke final menjadi terancam ketika Ko Hye-jin selaku pelatih tidak bisa memastikan kapan Yeom Hye-seon akan kembali. Hasil babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, pertandingan kedua antara Red Sparks menghadapi Hyundai Hillstatt di Chungmu Gimnasium. Menjamu Hyundai Hillstatt di kandang sendiri, Red Sparks harus bermain tanpa kehadiran sang kapten, Yeom Hye-seon. Yeom Hye-seon harus absen pada laga kali ini karena mengalami cedera pada pertandingan pertama melawan Hyundai Hillstatt. Tanpa kehadiran Yeom Hye-seon, Red Sparks kewalahan menghadapi Hyundai Hillstatt yang turun dengan skuad terbaiknya.
Secara mengejutkan, Red Sparks pun harus mengakui keunggulan Hyundai Hillstate dengan skor 0-3, 20-25, 17-25 dan 22-25. Di sisi lain, Red Sparks yang turun tanpa kapten mereka, Yeom Hyeseon, sedikit kesulitan membongkar pertahanan Hyundai Hillstate. Penampilan trio Moma, Lee Da-hyun dan Jang Ji-un tampil kokoh di depan net yang membuat Megawati Hangestri CS kesulitan mencetak poin di awal set pertama. Bahkan penampilan apik outside hitter Go Yeri membuat Red Sparks tertinggal dari Hyundai Hillstate sejak awal hingga pertengahan set pertama. Red Sparks yang berusaha mengejar ketertinggalan itu masih belum mampu membalikan keadaan. Alhasil, Megawati Hangestri CS harus merelakan set pertama jatuh ke tangan Hyundai Hillstate dengan skor 20-25. Tak mau mengulang kesalahan, Red Sparks langsung tancap gas di set kedua dengan tampil lebih menyerang. Meski Megawati Hangestri kesulitan menembus Lee Da-hyun dan Go Yerim, Pyo Sung-ju dan Vanja Bukilik berhasil mengambil peran Megatron di awal set kedua. Sementara itu, tim voli putri Red Sparks, yang bermain tanpa diperkuat Yeom Hyeseon, dipaksa menyerah oleh Hyundai Hillstate di laga kedua semifinal playoff Korean V-League 2024-2025 di Chungmu Gymnasium, Kamis, 27 Maret 2025. Di laga ini Red Sparks tampil di bawah permainan terbaiknya. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akhirnya dikalahkan dengan skor 0-3 setelah di markas Hyundai Hillstate menang 0-3 juga. Dengan demikian agregat menjadi 1-1 dalam format best of 3. Di set pertama, Red Sparks mendapat perlawanan sengit dari Hyundai Hillstate. Duel sempat berimbang 4-4 tapi Megawati Hangestri dan kawan-kawan akhirnya bisa unggul 10-8. Namun setelah itu Red Sparks malah tertinggal November 14. Hyundai terus unggul 15-18 setelah spike Vanja Bukitic kena blok Yang Hyojin. Spike Megawati yang keluar membuat pengemudi tertinggal 17-22. Pada akhirnya Hyundai Hillstate memenangkan set pertama ini dengan skor 20-25. Duel di set kedua langsung berjalan sengit dan skor sempat berimbang 4-4. Tambahan 2 poin dari Vanja Bukitic dan 1 poin dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks memimpin 7-4. Namun setelah itu mereka kembali tertinggal 13-14. Time out yang diambil oleh Ko Hae-jin tak membantu Red Sparks. Red Sparks malah terus tertinggal 15-20. Dua spike dari Vanja Bukitic yang keluar lapangan membuat Hyundai unggul 16-22. Red Sparks akhirnya tak tertolong di set ini. Mereka kalah 17-25 setelah spike Go Yerim gagal dibendung dengan sempurna. Di set ketiga Hyundai Hillstate bisa unggul lebih dulu 3-5, setelah serve dari Vanja Bukitic keluar lapangan. Red Sparks terus tertinggal Agustus 11 setelah tip Moma Basoko mengecoh perlindungan tuan rumah. Spike Go Yerim yang keluar membuat Red Sparks mendekati November 12. Namun akhirnya skor berimbang 16-16 setelah spike Moma Basoko keluar lapangan. Skor kemudian berimbang 18-18 lagi. Namun spike dari Park Eun-jin akhirnya membuat Red Sparks unggul 19-18. Spike dari Moma Basoko membuat Hyundai unggul 22-24. Pemain asal Kamerun itulah yang akhirnya membuat Red Sparks keok 22-25 di set ketiga ini. Pada pertandingan ini, Megawati Hangestri tampil underperform. Sejumlah serangannya gagal dan tingkat keberhasilan serangan Megawati hanya 31,1%. Di laga ini Megawati akhirnya hanya mengemas 15 poin saja. Ia kalah dari Vanja Bukitic yang mengemas 18 poin. Sementara itu andalan Hyundai Hillstate yakni Moma Basoko mengemas 21 poin. Kemenangan pada laga pertama menjadi modal penting bagi Red Sparks dalam babak playoff yang menggunakan format best of 3. Red Sparks akan dipastikan lolos ke babak final jika mampu mengulangi hasil serupa saat giliran menjamu Hyundai Hillstate pada laga kedua, Kamis, 27 Maret 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Red Sparks berhasil mencatat start impresif dengan kemenangan telak 3-0 atas Hillstate pada laga pertama playoff Liga Voli Korea. Ko Hae-jin pun memberikan pujian pada penampilan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Red Sparks mampu menaklukkan Hillstate di hadapan supporter mereka dengan laga 3 set langsung.
Red Sparks menang 26-24, 25-23, 25-19 dan kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke final Liga Voli Korea.